Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang tansah kita tandingi kita dherekaken sedaya para alim ulama sesepuh bin sepuh wabil khusus wonten ing lingkungan Masjid Al-Furqon. Para bapak haji sedayanipun ingkang kita hormati, para rawuh hadirin wal hadirat jamaah Jumat. Mugi-mugi kita tansah pinaringan hidayah kaliyan perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang pertama kita sareng-sareng manjatkan Rasulullah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kangkaping kali sholawat kalian salam kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi Huda wa Rahmah Kasyiful Ummah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kajian pada siang hari ini kita lajengaken saderengipun saran-saran kita tawasul. Monggo kula dherekaken ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwajihi wa auladihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i ma'abidin wa khususan rasulullah ya syaikhul qadiran liman al-badadi wa jami'i masyayikhina wa masyayikhil masyayikhina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila mu'allifi wa musallina al-kitab sayyidina bilal malibali wa syafi baharul muhammad sallallahu wa jami'i abaina wa ummatina wa azdadina wa jaddatina wa ikhwatina wa akhwatina al-jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi barakati sirri lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fi dharaini. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil fa'adil thalathatu fardu 'ain fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'aqilan. Hadhihi thalathatu utawi iki telu iku fardu mainin hukumai fardu main. Fa'rifan mongko luwatan sira wa'mal lan amal sira dia kelawan jadi thalathatu tahsul mongko hasil sira najatan ing selamat wa'aqilan derajat kang luhur. Jadi hadhihi thalathatu yang dijelaskan kemarin hukumnya fardu main. Fa'rifan maka kita dianjurkan supaya mempelajarinya, wa'mal biha dan mengamalkan ketiga ilmu tersebut. Tahsul maka kita akan berhasil, najatan selamat di dunia, wa'tila dan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Yani negasi sopoke nalika anna hadil muluma teman sunai gila gurau-gurau ilmu atalatata kang telu ayil ilma terutama ilmu ayil ilma tegese ilmu alladhi yang pertama alladhi sohihu al-ibadata alladhi sohihu kang benerakan mampu alladhi benerakan al-ibadata ing ibadah. Jadi yang dijelaskan kemarin yang pertama ilmu yang menjadikan ibadah kita lebih baik. Alladzi yusaqiqu al-ibadata, seperti mempelajari ilmu fikih, ilmu tentang wudu, sholat, rukun-rukun sholat, fadilatnya sholat, sunah-sunahnya,
Yang pertama, yang kedua wal ilma lan ilmu alladzi ilmu yusafihu kang beneraken apa alladzi al-i'tiqad dan i'tiqad. Yang kedua, ilmu yang menjadikan i'tiqad atau keyakinan kita benar sesuai i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin dijelaskan supaya kita terjaga dari i'tiqad yang rusak seperti i'tiqadnya Mu'tazilah, Jabariyah, dan i'tiqad yang tidak sesuai dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga wal ilma lan ilmu alladzi ilmu yuzaki kang bersiakan al-qalba bersiakan apa alladzi al-qalba ing ati. Yang ketiga ilmu yang digunakan untuk membersihkan hati kita. Jadi ketiga ilmu itu tiga ilmu ini hukumnya fardu ain bagi kita semua, berarti fardu wajib ainiyun bangsa daerah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim yang Islam, yang mukmin, yang beriman, yang sudah mukallaf, yang sudah terbebani oleh hukum-hukum syariat Islam. Itu yang dinamakan mukallaf. Wajib mempelajari ketiga ilmu ini. Pertama, ilmu yang menjadikan ibadah lebih baik. Yang kedua, ilmu yang menjadikan etikot atau keyakinan kita benar. Yang ketiga, ilmu yang digunakan untuk membersihkan hati. Fa'rifana mongko ngerti asira ing ketiga ilmu niki ayajibu tegese wajib ala kulli ahadin ing atase saben-saben wong siji apa ta'allum wa ngaji hadhil ilmu wala yasamuna lan ahadan ing wong siji apa jahwa bodoh atau orang ngerti ketiga ilmu ini. Jadi fa'rifana ayajibu kita wajib ala kulli ahadin ta'allumuha wala yasamu ahadan jahwa. Berarti tidak ada alasan untuk kita tidak mempelajari ketiga ilmu ini, sebab ilmu ini adalah hukumnya fardu ain. Wahai tarikilah ketiga ilmu ya yang ilmu kalmulung ilmu asyariyatu kang bangsa syariat sifat syariat dan nafiatu kang manfaati. Wa amalan ngamal sira biya kelawan adi talafat ai bi annau tegese krana temestune kelakuan iku la ora selamat iku maujud ora selamat iku maujud lil alimi kadhe wong kang alim illa idza amila kejaba nalikane ngamal sapa alim orang yang alim orang yang mengetahui ngamila yang mau mengamalkan ilmunya ngamila kang gelem ngamal sapa alim ilmihi kelawan ilmune ngalim. Wa illa lamun ora gelem wa illa lamun ora selamat fa huwa mongko utawi mukmin. Ngoten iki. Wa illa lamun ora ngamal sapa alim fa huwa mongko utawi alim orang yang mengetahui ilmu iku minal halikina termasuk golongane wong kang rusak-rusak kabeh. Jadi wa'mal kita harus ketika sudah mengetahui ketiga ilmu tersebut kita harus mengamalkannya. La khulasa lil alimi illa idza amila bi ilmihi. Bahwa orang yang alim, orang yang mengetahui tentang ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya, orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang rusak, orang yang merugi. Sebab apa? Sebab mempunyai ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. Kalau keterangan lain di kitab Ta'lim al-Muta'alim dijelaskan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Bahasa Jawane gedene kerusakan wong alim ndak nglakoni luwih gedhe iku wong bodho nglakoni ngoten niku kira lakune. Bahasa Indonesiane kerusakan yang besar adalah orang yang alim tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya.
Dan kerusakan lebih besar lagi orang yang bodoh tetapi beribadah, ataupun orang yang bodoh tetapi berlagak alim. Nah, itu juga kerusakan lebih besar. Jadi betapa pentingnya seorang yang alim. Dikatakan alim, bahasa Nahwu Shorofe berasal dari mading alima ya'lamu, mengikuti wazan fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu ilman sampai seterusnya. Jadi artinya alim, fahuwa alimun, berarti alimun orang yang alim, orang yang mengetahui. Jadi orang alim tidak akan bisa selamat kecuali orang tersebut mau mengamalkan ilmunya. Dilanjutkan, fa'mal walau bil usuri kasakati taruj binuril ilmi min dhulumatin fa'alimun bingilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil watan. Fa'mal mongko amal sira walau bil usuri lan senajan kelawan 1/10 zakati kaya dene nglakoni zakat, ngletokaken zakat, terus mongko metu sira binuril ilmi kelawan cahayane ilmu min dhulumatin saking pira-pira weten. Fa'alimun mongko tawi wong alim bingilmi kelawan ilmune alim lam ya'malan kang ora amal sapa alim iku mu'adzabun den siksa min qabli abidil watani saking sadurunge wong kang nyembah berhala. Pemahamannya ngoten iki. Fa'mal walau bil usuri kazakati, maka ketika tahu ya amalkanlah walau hanya kita baru bisa mengamalkan 1/10, yaitu seperti mengeluarkan zakat. Tahruj binuril ilmi min dhulumatin, nanti kita akan bisa mendapatkan cahaya ilmu dan bisa keluar dari gelapnya kebodohan. Fa'alimun bingilmihi lam ya'malan, orang yang alim, orang yang alim yang punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya, mu'adzabun min qabli abidil watani, pada hari apa ini bahasanya, pada di akhirat, di akhirat orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya akan disiksa terlebih dahulu sebelum orang yang menyembah berhala. Nah, ini memang salah satu himbauan bagi seorang yang sudah punya ilmu harus mengajarkan kepada yang belum mengetahuinya. Sebab apa? Sebab ketika orang alim tidak mau mengamalkan, tidak mau mengajarkan kepada orang yang belum tahu, maka berjalannya waktu maka ilmu akan hilang. Yang tertinggal hanyalah kenangan. Jadi bahasa mriki dijelaskan bahwa pada zaman akhir Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang alim yang punya ilmu yang mau mengamalkan. Dalam artian Allah mengangkat ilmunya, bukannya Allah menghilangkan Al-Qur'an. Al-Qur'an pada zaman akhir semakin bagus tambah bagus. Niki kan paham ya? Al-Qur'an tambah bagus, terjemah tambah maju, berbagai warna Al-Qur'an. Tetapi yang bisa membaca Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an itu yang semakin sedikit. Jelaskan, fa'in larataha mongko lamun weruh sapa sira ing ketiga ilmu ini, wa amil talan amal sapa sira kelawan hadis talatan tasulu mongko hasilaka kabeh sira apa an-najatu selamat dari akhirat ing dalem desa akhirat wal murulan luhur di dunia ing dalam dunia wa fil akhirati lan luhur ing dalam akhirat. Fa'in marota ketika kita mengetahui
dan mau mengamalkannya tasuru, maka hasil kita hidup di dunia akan bisa selamat sampai di akhirat. Wal mulu fid dunya wa fil akhirah. Dan orang yang mempunyai ilmu dan mau mengamalkannya akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Qala isdawu subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfangi wal wa'ala bi muradi wa yarfangi bakal meluhurakan bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh silatul ladzina amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh walladzina lan wong kang padha iman utu walladzina lan wong akeh silatul ladzina utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian, walladzina utul ilma darajatin, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Orang yang beriman 1 derajat, orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Berarti lebih tinggi orang yang mempunyai ilmu. Qala isnadika sapa mufassiruna wong kang nafsiri, ulama-ulama kang nafsiri, yani ngersakaken sapa kiai musonef, yarfa'ul ladzina amanu yarfa'u bakal angkat sapa Gusti Allah alladzina ing wong akeh. Silatul ladzina amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh. Darajatan ing derajat wahidatan kang siji. Walladzina lan wong akeh orang banyak putu kang den paringi sapa alladzina al-ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat kanthi rotan kang akeh. Ulama-ulama yang menafsiri yakni yang diharapkan yarfa'ullah alladzi atau yarfa'illahu alladzi yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yang diharapkan dari ayat ini yarfa'i bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian beberapa derajat, yaitu bukan beberapa derajat, bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman darajatan wahidatan, derajat 1 derajat, walladzina utul ilma darajatin katsiratan, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat atau derajat yang banyak. Qala sanadika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu muga ngridoni sapa Gusti Allah anhuma marang Ibnu lan Abbas, yarfa'u bakal ngangkat sapa Gusti Allah al ulama ing pira-pira wong alim yaumul kiamat besok ing dalam dina kiamat ala sairil mu'minina ing atase sekerine pira-pira wong kang iman bisa ngimi ati darajatin kelawan kacek 700 derajat mau tami opo bainan darajat ini antara derajat loro iku khomsumiati amin 500 tahun. Waqat syahidah lan teman-teman nakseni sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jelas bahwa Ibnu Abbas nanti ngendika yarfa'ullah al-ulama'a yaumal qiyamah, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu yang mengamalkan pada hari kiamat. Itu ala sairil mu'minina bisa ngimi ati darajatin. Jadi pada yaumal qiyamah ataupun di akhirat, orang-orang yang alim yang mau mengamalkan ilmunya itu akan diangkat derajat beberapa derajat. Orang mukmin 1 derajat, sedangkan orang yang alim, yang amil, yang mau mengamalkan itu 700 derajat. Di antara derajat 1 dan derajat 2, berarti di antara 1 dan 2 itu diibaratkan khomsumi'ati amin, seperti perjalanan 500 tahun.
Berarti perbedaannya antara orang muslim yang mukmin itu 1 derajat, orang yang alim, yang amil, yang mengamalkan itu 700 derajat. Di antara derajat 1 dan 2 itu 700. Di antara derajat 1 dan derajat 2 itu ibarat perjalanan 500 tahun. Berarti kacanya jauh banget. Memang peribahasa orang alim resikonya memang lebih besar. Sebab apa? Ketika tidak mau mengamalkannya, di akhirat akan disiksa terlebih dahulu sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Dilanjutkan. Wa anal malaikata wa qasaida Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anna talaba kelawan temestune wong kang golek ilmu. Orang yang mencari ilmu iku musilun nekaaken ilal jannati marang swarga. Wa anal malaikata lan temestune biro-biro malaikat al-kirami kang padha kang biro-biro wa anal malaikata lan temestune biro-biro malaikat sifate malaikat al-kirama kang mulya-mulya iku tu'adzimu ngagungaken sapa malaikat al-kiram talibal ilmi kang golek ilmu, memuliakan orang yang mencari ilmu, ikroman kelawan muliakan lil ilmi marang ilmu, wala tu'adzimu lan orang muliakan sapa malaikat al-kiram illa ing muliakan man ing wong kana kang ana sapa manana iku aziman agung agung fi malakutis samawati ing dalam pira-pira kratone langit. Jadi bahwa Nabi SAW bersaksi bahwa orang yang mencari ilmu akan dimudahkan ilal jannah, musilun ilal jannah, akan dimudahkan di dalam perjalanan menuju surga. Sebab apa? Wa annal malaikatal kiram tu'adzimu talibal ilmi. Malaikat-malaikat yang mulia. Sebab malaikat-malaikat salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghormati, memuliakan orang yang mencari ilmu, ikroman sebab memuliakan ilmu, sebab karena mulianya ilmu tersebut. Wala tu'adzimu illa man kana 'aziman fi malakutis samawat. Sebab malaikat tidak akan mengagungkan kecuali hanya memuliakan atau mengagungkan kepada makhluk-makhluk yang mulia, yang terkenal mulia di keraton atau di kerajaan langit. Wa qala sendika sapa badul masyayikh. Kalian kesehatan betul. Waktu sampai benar itu sih. Sampai bagi masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wis ngendika sapa badul masyayikh sebagiane biro-biro guru waradatu muqa alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang sifat rajul sanadiyun kang bangsa sanadiyun min ahlil kasfi kang bangsa sanade saking ahli kebukaan ati ahli kasab wa kana lan ono sapa rajul ana ing kulayan ora adek sapa rajul ora adek liatin marang suci illa li talibin ilmi kejaba nalikane golek ilmu wa yaqulu lan ngendika sapa rajul sanadiyun min alil kasfi innama akumu idza ra'aitul malaikata taqumu ma'anahu kana la ya'rifu annas. Bahwa sebagian masyayikh dahulu ngendika bahwa diceritakan ada seorang laki-laki yang termasuk dari golongan orang-orang yang ahli kasyaf. Orang tersebut layakumu li ahadin, tidak akan berdiri kecuali hanya untuk mencari ilmu. Wa yaqulu dawu, ketika atau berkata innama akumu idza ra'aitul malaikata. Innama akumu, bahwa saya berdiri ketika idza ra'aitu, ketika saya melihat al malaikata, kepada malaikat taqumu ma'annahu kana la ya'rifu annas. Ketika melihat malaikat baru malah rajul tersebut berdiri, la ya'rifu, karena manusia-manusia tidak ada yang melihatnya. Para bapak jamaah Jumat ingkang kula muliakan,
Jadi memang kesimpulan ini dari namun dilaksanakan Jumat Menjam. Kesimpulan sekedik bahwa memang di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan yang sudah masyhur, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa kita diharuskan mencari ilmu dari mulai lahir ataupun bahasanya dari mulai kita balik sampai kita masuk ke dalam kuburan. Di dalam kuburan pun kita masih diajari tentang ilmu. Bahasa lainnya ditamkin. Terus hadis lain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, diwajibkan kita untuk belajar ilmu terus menerus, tidak ada kata terlambat. Jadi walaupun sudah sepuh ya tetap kita harus mempelajari. Terus afdhalul ilmi ilmu hal, ilmu yang paling utama apa? Ilmu yang kita butuhkan. Ilmu yang kita butuhkan apa? Sekarang kita misal sebagai seorang muslim yang mukmin, kita setiap saat melaksanakan sholat lima waktu, ya ilmu tentang sholat berarti wajib. Berarti afdhalul ilmi ilmu hal. Ilmu yang paling utama, ilmu yang pada saat ini kita butuhkan, itulah ilmu yang paling utama. Sebab ilmu kalau dibahas tidak ada habisnya. Kata ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi fakina wa fakihana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi wa tawassalna bi ta'limi, antarzuqana al-wasila wa antarzuqana al-amana. Rabbi fa'na bi barakatil